Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang sangat penting tentang fitnah kubur dan azab atau nikmat kubur. Yang pembahasan ini adalah penting bagi kita semua, mengingat kita hidup di dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang melalaikan kita. Seakan-akan kita tidak bakalan mati, seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Dan Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur, kalian telah terlalaikan dengan sikap takatsur, yaitu berlomba-lomba dalam memperbanyak, berlomba dalam banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian jabatan, mana yang paling berpengaruh dalam kedudukan, berlomba memiliki rumah yang termewah, mobil yang terbanyak, uang yang terbanyak, ya. Demikianlah manusia, ya. Sikap berlomba-lomba ini membuat mereka lalai bahwasanya mereka akan meninggal dunia. Padahal kita sangat sadar, ya, bahwasanya kita semua akan meninggal dunia dan kita sudah sering mendengar dan kita melihat orang-orang meninggal dunia. Makanya salah seorang salaf berkata, suatu perkara yang aneh yaitu manusia, dia sangat yakin bahwasanya kematian itu ada, tetapi perbuatannya menunjukkan dia sangat tidak yakin dia bakalan mati. Itu sifat manusia. Dan ini disepakati oleh seluruh manusia, baik yang beragama maupun yang ateis. Mereka tahu mereka bakalan meninggal dunia. Mereka tahu mereka bakalan meninggal dunia. Tapi kita lihat sikap manusia. Mereka sangat yakin mereka bakalan meninggal dunia, tapi persiapan sifat mereka, sikap mereka menghadapi kematian tersebut seakan-akan menunjukkan mereka tidak bakalan mati. Terutama kita bicara tentang orang kaum muslimin yang yakin di sana ada namanya alam barzakh. Di sana ada namanya alam akhirat. Dan mereka tahu di dunia mereka cuma sebentar. Tetapi persiapan mereka untuk berhadapan dengan alam yang sangat panjang tersebut seakan-akan tidak ada persiapan. Karenanya tatkala Nabi SAW ditanya, Ayul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar? Kata Nabi SAW, Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Ulaikal akyas. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling terbaik mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ulaikal akyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Kita sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, Amaru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalla man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Kita sudah yakin dengan hadis tersebut dan kita tahu banyak saudara kita yang meninggal sebelum umur 70 tahun. Ya, orang dekat kita, tetangga kita, kerabat kita, tetapi tetap saja hal ini kurang menggugah kita untuk persiapan bertemu dengan hari kematian. Nabi SAW menyuruh kita untuk ziarah kuburan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan. Sungguhnya menziarahi kuburan akan mengingat kalian dengan hari akhirat, agar kalian sadar kalian bakalan seperti mereka ini. Ya. Lihat, dulu ada orang-orang hebat, orang-orang kaya, para pejabat, para penguasa. Sekarang kemana mereka? Mereka sudah di liang lahat,
daging mereka menjadi makanan bagi ulat-ulat yang ada di bawah tanah tersebut. Kemana perginya para penguasa? Mereka semua sudah tidak ada, sudah masuk dalam alam yang kita akan menyusul mereka dalam alam tersebut. Makanya tatkala kita ziarah kubur, doa yang dianjurkan kita baca adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, baik kaum muslimin maupun kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami pasti nyusul kalian. Inna insyaallah, insyaallah sini untuk tahqiq, untuk memastikan bahwasanya kami akan nyusul kalian. Ya, kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengajian kita kali ini untuk mengingatkan kita semua bahwasanya kita akan sama-sama masuk dalam satu alam namanya alam barzakh atau dikenal dengan alam kubur, yang waktu kita di sana bisa jadi sangat panjang. Karena barzakh, di alam barzakh itu namanya alam kubur, dalam barzakh dinamakan alam kubur karena ditinjau kebanyakan orang meninggal dunia di kubur. Tetapi seandainya orang tidak dikubur, dia akan masuk dalam suatu alam namanya alam barzakh. Dia akan, dan alam barzakh, ya barzakh dalam bahasa Arab artinya adalah hajiz baina syai'ain, yaitu penghalang di antara dua perkara. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yaitu ada sungai dan laut, ya, mereka bertemu tapi di antara keduanya ada penghalang. Barzakh dalam bahasa Arab artinya penghalang, yaitu antara dua hal, ya. Maka barzakh secara syariat artinya alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam dunia dengan alam akhirat. Allah juga berfirman, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di balik mereka ada barzakh, alam perantara. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan alam barzakh, alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia berada di antara keduanya. Karenanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan keterkaitan ruh dengan jasad ada 5 keterkaitan, yaitu alam janin, kemudian alam dunia, kemudian alam mimpi, kemudian alam barzakh dan alam akhirat. Kalau kita ringkaskan 3 perkara yang harus kita perhatikan, yaitu alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat, ya. Kalau alam dunia sekarang yang kita hadapi, kata para ulama, yang menjadi patokan utama adalah jasad yang benar-benar merasakan kenikmatan atau siksaan, kesengsaraan yang pertama kali ada. Yang merasakan nikmat dan adab adalah jasad. Seorang makan enak, maka jasadnya yang pertama kali merasakan kenikmatan, dan ruhnya ikut serta dalam hal tersebut. Tapi ruh dikatakan taba, yaitu mengikuti. Tapi yang paling jadi patokan utama adalah jasad. Berbeda dengan alam barzakh. Alam barzakh yang menjadi patokan utama untuk merasakan nikmat atau azab adalah ruh. Adalah ruh. Jasad mengikuti. Ya, bisa jadi sebagian ulama berpendapat bisa jadi di alam barzakh ruhnya saja diazab tatkala jasadnya tidak ada misalnya. Kalau ada dua-duanya, maka ruh yang paling utama diazab atau mendapat nikmat, jasad mengikuti. Dan tatkala alam akhirat setelah hari kiamat, maka sempurnalah hubungan antara ruh dan jasad sama-sama 50%, artinya sama-sama hubungannya kuat. Benar-benar ruh dan jasad merasakan sama-sama, tidak ada yang saling mengikuti, sama-sama menjadi patokan. Ini penjelasan sebagian ulama antara hubungan antara ruh dengan jasad. Jadi alam barzakh adalah alam perantara antara alam kehidupan dengan alam akhirat setelah hari kebangkitan. Adapun mengenai alam barzakh, maka dalilnya sangat banyak dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Tapi saya akan bacakan satu hadis yang dia merupakan hadis utama yang menjelaskan tentang fitnah kubur dan azab kubur. Rasulullah SAW sering berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur. Rasulullah SAW kana yata'awwadhu minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram
Wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat kemalasan, al-haram yaitu pikun di masa tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari al-matha wal maghram, berlindung dari dosa dan berlindung dari hutang. Kemudian min fitnatil qabr wa adzabil qabr, dan Nabi berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur. Di sini dibedakan antara fitnah kubur dan azab kubur. Secara sederhana, fitnah kubur, fitnah artinya ujian. Wa fatannaka futuna, kata Allah kepada Nabi Musa, kami menguji engkau dengan berbagai macam ujian. Oleh karena yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian, yang dimaksud adalah pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir kepada penghuni kubur dengan tiga pertanyaan, man rabbuk, wa man dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Adapun azab kubur itu siksaan yang Allah berikan kepada orang yang dikubur di alam barzakh, ya. Jadi ada fitnah kubur, ada azab kubur. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berlindung dari azab kubur. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, laula alla tadafanu, ya, la da'autu Allah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian bisa jadi tidak saling menguburkan di antara kalian, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kalian mendengarkan dari azab kubur yang aku dengar. Tetapi Nabi tidak berdoa demikian. Kalau Nabi berdoa, ya Allah, biarkanlah umatku mendengarkan azab kubur, maka kalian tidak bakalan mau menguburkan di antara kalian. Karena kalau menguburkan, mendengar suara teriak di sana, teriak di sini, siksaan di sana, siksaan di sini, seorang tidak berani mengantarkan mayat ke kuburan. Dan seorang tidak mau menguburkan saudaranya dalam kuburan. Seandainya kita mendengar apa yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siksaan kubur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu min adzabil qabr. Hendaknya kalian berlindung dari azab kubur. Saking pentingnya kita berlindung dari azab kubur, sampai sebagian ulama mengatakan wajib seorang setiap salat untuk berdoa dengan minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, wa fitnatil mahya wal mat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini semua menunjukkan bahwasanya azab kubur itu hak ada dan fitnah kubur juga ada. Hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menjelaskan tentang fitnah kubur dan azab kubur, saya bacakan hadisnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju pemakaman jenazah dari seorang kaum Ansar. Fantahaina ilal qabr, lalu kami tiba di kuburan. Walamma yulhad, dan ternyata kuburannya baru digali, disyak, tapi belum dibikin liang lahatnya. Akan segera dibikin liang lahatnya. Karena kuburan ada syak, yaitu bolongan, kemudian di sampingnya dibuat liang lahat. Waktu itu Nabi sudah tiba di kuburan, namun belum dibuat liang lahat, masih ada proses lagi. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Sambil menunggu proses pemakaman kuburan tersebut, mayat tersebut, sambil menunggu liang lahat digali, ya, maka Nabi pun duduk dan kami pun duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala rusu'ina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Itu mereka duduk dengan tenang, tidak ada gerakan sama sekali, seakan-akan ada burung berada di atas kepala mereka. Kalau mereka gerak sedikit, burung akan pergi. Jadi mereka benar-benar tenang, khusyuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kondisinya kondisi pemakaman. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard, dan di tangan Nabi ada semacam batang kayu dan Nabi gores-goreskan ujungnya di tanah. Kata para ulama, seakan-akan Nabi sedang berfikir atau merenung atau bersedih, sehingga dia menggoreskan kayu tersebut di tanah. Farafa'a ra'sahu, setelah itu Nabi mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ista'idhu billahi min adzabil qabri marratain aw thalathan. Kata Nabi, berlindunglah kalian dari azab kubur. Nabi ulangi 2 kali atau 3 kali. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Mintalah perlindungan dari Allah agar kalian terlindung dari azab kubur. 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi menjelaskan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya. Sungguhnya seorang
hamba yang beriman. Idza kana fi inqita'in minad dunya, tatkala dia akan meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia akan menuju akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh, maka turunlah kepada orang mukmin tersebut malaikat-malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan wajah-wajah mereka adalah matahari, yaitu putih, bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, malaikat-malaikat tersebut membawa kafan dari kain kafan surga. Ini semua tidak kelihatan, ya. Ini semua tidak kelihatan, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ya, tatkala nyawa sampai di kerongkongan, sementara kalian waktu itu sedang melihat, ya, saudara kalian tersebut yang mengalami sakaratul maut, yang nyawanya sampai di kerongkongan, kalian hadir sedang menjenguk dia. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kami, yaitu para malaikat, kata Allah, lebih dekat kepada orang sakit tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut daripada kalian yang sedang berdiri di sekelilingnya. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat kami, itu tidak melihat malaikat-malaikat kami. Jadi ini prosesnya. Jadi kalau ada orang mukmin meninggal dunia, maka datang malaikat dari langit turun dengan wajah yang bersinar, wajah mereka putih, dan mereka membawakan kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa hanut, itu semacam parfum wangi yang mereka bawa dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, kemudian mereka malaikat tersebut pun duduk di sisi orang mukmin tersebut sejauh mata memandang, yaitu mereka jumlahnya banyak. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Seakan-akan malaikat ini menanti kedatangan malaikat maut. Setelah mereka duduk di samping orang mukmin tersebut, datanglah malaikat maut alaihi salam. Hatta inda ra'sihi. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang mukmin tersebut. Fayaqul, kemudian malaikat maut berkata kepada ruh orang mukmin ini, ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang baik, jiwa yang selama ini di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang selama ini di dunia tidak bermaksiat, menjaga dirinya dari perbuatan zina, menjaga dirinya dari perbuatan riba, menjaga pandangannya dari melihat yang haram, menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang haram, menjaga lisannya tidak melakukan ghibah dan namimah, menjaga hatinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain, jiwa yang selalu taat, salat kepada Allah, berpuasa, membayar zakat. Ukhruji, keluarlah jiwa yang baik, keluarlah dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qal, Nabi berkata, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Maka ruh tersebut keluar dari jasadnya seperti tetesan air yang keluar dari mulut ceret. Ya, kalau seorang menumpahkan air, tetesan air mudah keluar, sangat mudah, karena air mencari tempat yang ke bawah, mengalir dengan mudah keluar dari mulut ceret. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut pun mengambil ruh tersebut. Fa idza akhadhaha, tatkala malaikat maut mencabut, mengambil ruh orang beriman tersebut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Maka para malaikat tadi yang sudah datang sejak awal tidak membiarkan ruh tersebut lama-lama di tangan malaikat maut. Mereka segera mengambil ruh tersebut dari tangan malaikat maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, segera dimasukkan ruh tersebut dalam kafan. Kita enggak lihat, ini gaib. Proses keluarnya, diambil ruhnya, dimasukkan dalam kafan, ini semua gaib, dan kita beriman kepada hal yang gaib. Wa fi dzalikal hanut, kemudian dimasukkan juga, diberikan parfum al-hanut tadi yang dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin miskin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah dari hanut tersebut, ya, bau yang sangat wangi seperti minyak kasturi yang paling terharum di atas muka bumi ini.
Qal fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Maka ruh orang beriman tadi dibawa oleh para malaikat tadi ke langit. Dan tidaklah mereka melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat tersebut bertanya, "Ruh siapakah ini?" Ruh yang baik. Mereka mencium bau yang harum. Maka malaikat-malaikat yang membawa ruh tadi berkata, "Fulan ibnu fulan." Ini ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat menyebut namanya dengan nama yang paling dia sukai, nama terindah yang pernah dia dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Akhirnya sampai kepada langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka mereka minta izin agar langit dunia dibuka. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka kemudian dilanjutkan menuju kepada langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ruh tersebut dibawa kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, "Uktubu kitaba 'abdi fi illiyin." Catatlah kitab hambaku itu di Iliyin. Iliyin maksudnya ada yang mengatakan di surga. Ya, wa aiduhu ilal ard, dan kembalikanlah dia di bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sungguhnya aku menciptakan mereka manusia hamba-hambaku dari bumi, dan mereka akan dikembalikan ke bumi pula, yaitu dikubur, dan aku akan keluarkan mereka lagi di kesempatan yang lain tatkala hari kiamat. Fatu'adu ruhu fi jasadihi. Maka jadi selama dia meninggal dunia, dicabut nyawanya, kemudian jasadnya, orang-orang datang melayat, orang-orang mengkafankan jasadnya, ruhnya dikafankan oleh apa? Malaikat. Orang-orang kasih hanut dunia, ruhnya dikasih hanut parfum dari surga. Orang-orang menyolatkan dia, kemudian menguburkan dia. Ruhnya masih di langit. Ruhnya masih di langit dengan penuh kebahagiaan, disambut oleh para malaikat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah, kembalikan ruhnya kepada jasadnya. Setelah dia dikuburkan, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat. Yaitu malaikat apa? Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain, azraqani aswadani, malaikat yang berwarna biru dan hitam. Fayujlisanihi, lantas hamba beriman ini didudukkan, dijadikan duduk oleh dua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat ini bertanya kepadanya. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dengan mudah dia menjawab, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dua malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, ya, bahwasanya lelaki ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Al-Qur'an dan aku beriman dengan Al-Qur'an, aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benarkan dia. Fayunadi munadin fis sama, maka ada suara terdengar di langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, maka sambutlah, berilah dia firash, semacam permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Dia di dalam barzakh, di alam kubur, tapi dibukakanlah pintu surga baginya. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia di alam barzakh, dia mencium, ya, harumnya surga tersebut, ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian kuburnya diperluas sejauh mata memandangnya. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, kemudian setelah itu datang seseorang lelaki menemuinya,
dengan wajah yang indah, hasanus siyab dengan pakaian yang indah, thayyibur rih dengan badan yang harum, fayaqulu abshir billadhi yasurruk, bergembiralah engkau wahai orang yang beriman dengan apa yang akan menyenangkan dirimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang kau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba beriman ini bertanya, dia ini orang siapa? Jenguk dia di kuburan. Dia bertanya, "Man anta?" Siapa Anda? Fawajihuka alladzi yaji'u bil khair, wajahmu yang datang mendatangkan dengan membawa kebaikan. Siapa engkau? Fayaqulu ana amaluka salih, aku inilah amalmu yang saleh selama di dunia. Saya bukan orang asing, saya ini amalan salehmu. Amalan saleh dijadikan oleh Allah berbentuk manusia untuk menjenguk orang tersebut tatkala di kuburan. Bacaan Qur'annya, salat malamnya, sedekahnya, menundukkan pandangannya, baktinya kepada orang tuanya. Ya, bukan hal yang aneh, akan datang kemudian menemui dia dalam bentuk seorang yang wajahnya tampan, pakaiannya indah, baunya harum, aromanya harum. Kemudian dia berkata, "Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Sudah dibukakan pintu surga. Dia lihat dari alam barzakhnya, di alam kuburnya, dia lihat surga, dia lihat istananya, dia lihat bidadarinya, dia lihat kenikmatan surga yang Allah siapkan buat dia. Maka dia berdoa, "Ya Allah, segera bangkitkan, segera tibakan hari kiamat." Karena kalau tiba hari kiamat dia pindah ke situ. Maka dia berdoa, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan hari kiamat, jangan lama-lama. Kenapa? Sudah kelihatan bidadarinya. Sudah kelihatan kemewahan istananya. Sudah kelihatan harta yang Allah siapkan baginya di surga. Maka dia mengatakan permintaan cuma satu, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Jangan lama-lama. Kemudian Nabi bercerita tentang jenis model hamba yang kedua, hamba kafir. Kata Nabi SAW, "Wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah." Adapun seorang hamba yang kafir, jika dia akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka datang kepadanya malaikat-malaikat yang wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa bukan kain yang kasar untuk mengkafankan ruh yang buruk ini. Fayajlisuna minhu maddal basar, malaikat-malaikat kemudian duduk di sisi orang tersebut, orang kafir tersebut, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Ya, di dunia selalu melakukan keburukan. Kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, maksiat, zina, riba, ya, main perempuan dan yang lainnya. Musik-musikan, semua dia lakukan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau dari jasadmu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qal fatufarraqu fi jasadihi, maka ruhnya disebar di jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul, maka malaikat maut mencabut ruh tersebut meskipun tersebar sehingga sulit ditarik, tapi dipaksa untuk ditarik. Kata Nabi SAW, sebagaimana kalau ada besi yang bengkok yang ditarik dari wall yang basah, ya, jarum bengkok kalau mau ditarik kan seret, susah. Tapi terpaksa harus ditarik meskipun harus robek-robek ini seluruhnya, putus-putus benang tersebut. Jadi menggambarkan mungkin ditarik kemudian sangat sakit dia rasakan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wan nazi'ati gharqa", demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kata para ulama, maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang kafir dengan kasar, dengan keras. Dan ini kita tidak lihat, ini suatu yang gaib. Makanya Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa dhuqu adzabal harik." Seandainya kau melihat bagaimana para malaikat tatkala mereka, ya, mencabut nyawa orang-orang kafir, kemudian mereka pukul wajah-wajah mereka, mereka pukul punggung-punggung mereka dan mereka berkata, "Rasakan adab yang pedih." Kita tidak lihat, ini perkara yang gaib. Bisa jadi kita lihat dia seakan-akan jasadnya tidak ada gerak apa-apa.
Seakan-akan dia tenang. Tetapi sungguhnya dia sedang disiksa. Cara pencabutannya sangat mengerikan. Demikian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'khudhuha, kemudian ruh tersebut dipaksa keluar dan dicabut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuj. Sitilkal musuh. Tatkala malaikat maut sudah mencabut ruh tersebut, maka tidak dibiarkan, langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang sudah menanti tadi, lantas dimasukkan dalam kain yang kasar tersebut sebagai kain kafannya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka sangat bau busuk seperti bau bangkai yang terbusuk yang ada di atas muka bumi. Keluar dengan bau yang sangat busuk. Fayas'aduna biha, lalu diangkatlah ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, tidaklah ruh tersebut melewati sekelompok malaikat illa qalu, kecuali malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ini ruh siapa yang buruk ini? Fayaqul fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka malaikat mengatakan, ini ruhnya fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling buruk yang dia pernah diberi nama dengan nama tersebut, dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya menembus menuju ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu, kemudian malaikat minta agar dibukakan pintu langit, namun pintu langit tertutup, tidak dibukakan bagi dia. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, catatlah catatannya di sijjin, di bagian bumi yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, lantas dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan ruhnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi baca firman Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia terjatuhkan dari langit, kemudian disambar jasadnya oleh burung, atau dihempaskan, dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, kemudian dia dikuburkan, ya. Orang-orang setelah dimasukkan dalam kafan, mungkin dimasukkan ke peti, mungkin dipasang perhiasan, dipasang emas, ya, dikasih apapun yang kebiasaan masing-masing orang tatkala menguburkan mayat. Setelah dikuburkan, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat, fitnah kubur, ditanya. Fayujlisani, kemudian dia didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kayak orang bingung. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Bingung dia. Fayaqulani lahu, mereka berdua bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang ini, yaitu lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, aku pun tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba fafrishu lahu minan nar, maka kemudian ada suara dari langit berkata, si fulan pendusta, dan bentangkanlah bagi dia permadani dari neraka jahanam. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu dari kuburannya menuju neraka agar dia bisa lihat kaplingnya di neraka. Fayatihi min harriha, maka angin yang panas mengenai dia dari sebagian panasnya api neraka menuju dia. Wa sumumiha, dan racun-racun keburukan sampai kepada dia. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu, maka kuburannya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai rusuknya yang tadinya begini kemudian saling berselisih, jadi masuk di antara rusuk-rusuknya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang seorang wajahnya buruk, qabihus thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, dia mengatakan, bergembiralah dengan perkara yang lebih buruk daripada ini semua. Sekarang yang dia rasakan apa? Badannya bau, ruhnya bau. Dia lihat api, panasnya api neraka yang sampai kepada dia. Ya, ditanya oleh malaikat enggak bisa jawab, dipentung. Semua siksaan dia rasakan.
rusuk-rusuknya jadi masuk. Kata orang ini datang dengan wajah yang buruk, baju yang buruk. Tenang, masih ada yang lebih parah daripada ini. Absyir billadzi yasuk. Jangan khawatir, masih ada yang lebih parah daripada ini. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang pernah kau dijanjikan. Fa yaqulu man anta? Orang ini ketakutan, dia berkata, "Siapa engkau?" Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, wajahmu mengisyaratkan akan keburukan. Fa yaqulu ana amalukal khabith. Kau lupa dengan saya amalanmu dulu. Saya zinamu, saya ribamu. Ya. Saya pandanganmu yang haram. Saya tipuanmu tatkala kau menipu orang lain. Saya kemalasanmu tatkala saya tidak salat, tatkala tidak. Ini amalanmu sendiri, kau lupa dengan saya. Ana amalukal khabith, kata orang tersebut, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqul, maka orang ini berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, tunda hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Karena kalau tegakkan hari kiamat, dia akan masuk adab yang lebih pedih. Ini hadis, ya. Para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang dua perkara, yaitu fitnah kubur dengan azab kubur. Kita akan membahas beberapa permasalahan akidah yang berkaitan dengan dua perkara ini. Adapun yang pertama adalah masalah fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya. Maka ini adalah perkara yang para ulama ijma' bahwasanya di alam barzah orang-orang akan mengalami namanya fitnah kubur. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Dan hadis-hadis tentang masalah fitnah kubur, hadis-hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua, namanya mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi, lafalnya mutawatir seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Hadis ini yang diriwayatkan sahabat banyak sekali dengan lafal yang sama. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Tetapi ada namanya hadis mutawatir. Makna, secara maknanya lafalnya beda-beda, tapi semuanya berbicara tentang hal ini. Itu namanya mutawatir secara makna. Contoh hadis tentang Dajjal, mutawatir. Tapi sahabat ini ngomongnya tentang Dajjal begini, sahabat ini ngomong tentang Dajjal begini, sahabat yang lain meriwayatkan hadis dari Nabi menyuruh untuk berlindung dari sifat dari Dajjal. Satu sahabat lagi bercerita, Nabi menceritakan sifat Dajjal, tapi semua hadis ini berbicara tentang apa? Dajjal, dengan lafal yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda, tetapi semuanya berkisar tentang apa? Dajjal. Nah, hadis itu namanya hadis mutawatir maknawi, yang meriwayatkan lebih dari 10 sahabat, tetapi topiknya sama. Nah, demikian juga hadis tentang fitnah kubur dengan azab kubur, hadisnya mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Sahabat ini bicara tentang fitnah kubur dalam konteks yang lain, sahabat yang satunya meriwayatkan dari Nabi tentang fitnah kubur dalam konteks yang lain, tapi semuanya berbicara tentang fitnah kubur. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya hadis tentang fitnah kubur mutawatir, sebagaimana juga hadis tentang azab kubur hadisnya mutawatir maknawi, maka tidak mungkin ditolak. Ini pasti benar. Nah, kalau hadis sudah dikatakan mutawatir, sudah yakin itu akan kebenarannya dan kesahihannya. Ya. Namun akan kita jelaskan nanti bahwasanya perkara ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya azab kubur atau fitnah kubur. Tadi hadis diantaranya yang menjelaskan tentang fitnah kubur adalah hadis Al-Bara' bin Azib tadi yang sudah kita bacakan, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi SAW, idza kubiral mayyit, jika mayit sudah dikubur, atahu malakani aswadani azraqani, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan yang biru, yaitu sangat mengerikan pemandangannya. Yuqalu li ahadihima al-munkar, salah satu dari malaikat tersebut namanya Munkar, walil akhar an-nakir, yang satu namanya an-nakir. Munkar dan nakir itu sama maknanya, itu suatu yang mungkar, suatu yang diingkari, kalau dilihat mengerikan. Itulah munkar dan nakir, maknanya sama. Karena sifat mereka, sifat fisik mereka aswadani azraqani, hitam dan biru. Entah apa yang hitam, entah yang biru, intinya pemandangan yang mengerikan.
Kemudian fayakulani, kemudian dua malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kau pernah katakan tentang Muhammad waktu di dunia? Ini menunjukkan ada fitnah kubur, pertanyaan. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis Asma binti Abi Bakar, suatu hari terjadi gerhana matahari. Kemudian para sahabat pun salat gerhana matahari. Setelah itu Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW menyampaikan nasihat. Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma min syai'in kuntu lam arahu ila qad ra'aitu fi maqami hadza." Dahulu tidak ada perkara-perkara yang belum saya lihat, sekarang Allah perlihatkan aku di posisiku sekarang ini. Allah melihatkan hal yang gaib kepada Nabi SAW. Hatta al-jannah wan nar, sampai Allah perlihatkan kepada aku surga dan neraka di tempatku sekarang ini. Walaqad uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kubur, sungguhnya kalian akan difitnah dalam kuburan. Itu ditanya di kuburan, itu yang menanya malaikat Munkar dan Nakir. Misla au qariban min fitnatid dajjal, dan fitnah kalian di dalam kubur itu seperti atau mirip dengan fitnahnya Dajjal. Yu'ta ahadukum fayuqalu lahu, maka kalian akan didatangi oleh malaikat, kemudian kalian akan ditanya, ya, ma ilmuka bihadzal rajul, bagaimana ilmu tentang Muhammad. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya fitnah kubur ini, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini, fitnahnya dahsyat, sampai-sampai seperti fitnah apa? Dajjal. Dajjal fitnahnya luar biasa. Bagaimana muncul seorang nanti di akhir zaman, saktinya luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit, ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, hujan akan turun. Wa ya ardu ambiti, kalau ada bumi yang gersang dia katakan ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, tumbuh langsung subur. Dia mengeluarkan mayat dari kuburan kemudian dihidupkan oleh dia, dilihat orang seakan-akan dia menghidupkannya. Dia bergerak dengan begitu cepat. Yasihu fil ard, bergerak dengan begitu cepat, setiap tempat pasti dia datangi. Ma min maudhi'in illa sayatahu dajjal, tidak ada satu tempat pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Jadi kalau blok M mungkin dilewati Dajjal. Jadi luar biasa sakti luar biasa. Kalau di zaman sekarang saja orang terpedaya dengan dukun palsu, apalagi dukun super Dajjal. Memang di Indonesia saja ada orang bisa ngaku ngeluarin duit pakai salawat nariyah, banyak orang tertipu. Iya kan, banyak orang tertipu. Sebab saya ngisi pengajian di percetakan uang, kata mereka hampir-hampir ini percetakan uang di Karawang tutup ya. Karena proses percetakan uang susah. Ini dia tinggal itu aja orang percaya. Bagaimana kalau muncul Dajjal? Berarti fitnahnya luar biasa. Iman bisa goyang. Kalau ada orang saja terkadang meramal sekali benar, 100-nya salah semua, orang banyak terpedaya. Bagaimana kalau muncul Dajjal bilang langit turun, hujan saat itu. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap salat. Karena mungkin kita tidak bertemu dengan Dajjal super, tapi kita bertemu dengan Dajjal kecil, Dajjal kroco, dukun-dukun ini, para penipu. Apalagi saya kemarin ke Malaysia, mereka cerita sekarang ustadz dukun di Malaysia namanya ustadz sekarang. Mereka tidak bilang lagi dukun fulan, ustadz fulan, tapi dukun. Orang tahu dia dukun, tapi dia dipanggil dengan apa? Ustadz. Nah, berarti fitnah Dajjal luar biasa. Ternyata Nabi mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariban min fitnatid Dajjal. Kalian akan difitnah di kuburan, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan fitnah yang dahsyat seperti fitnahnya Dajjal. Tidak gampang ya akhi seorang menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut dengan iman, bukan dengan hafalan. Oh tenang Ustaz, saya sudah hafal. Tuhan saya Allah, ya. Agama saya Islam, Nabi saya Muhammad. Ya akhi, bukan cuma ente yang hafal. Orang-orang kafir juga hafal. Ya. Orang-orang non muslim juga apa? Hafal. Sama dengan kafir. Ya. Hafal. Ya, orang-orang apa? Non muslim. Kalau di akhirat non surga. Kalau sudah di non surga, non stop. Baik, mereka juga hafal. Orang ateis yang tidak percaya sama Tuhan kalau ditanya siapa Tuhannya orang Islam, mereka tahu Allah. Siapa agamanya orang Islam, mereka hafal mati Islam.
Siapa nabinya orang Islam? Mereka jawab Muhammad. Mereka hafal mati. Apa mereka bisa jawab? Enggak bisa jawab. Orang-orang munafik tahu betul, bahkan mereka tinggal bersama Nabi, mereka solat di belakang Nabi di zaman Rasulullah SAW. Mereka berjihad bersama Nabi, mereka juga terkadang bersedekah. Mereka selalu mendengar ceramah Nabi SAW. Tapi waktu ditanya di alam barzah enggak bisa jawab. Iman mereka, ketakutan luar biasa yang mereka rasakan, iman mereka tidak ada, sehingga mereka lupa. Mereka mengatakan, sami'tu nas yaqulun fa aqulu bihi. Dia berusaha mengingat, apa ini? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia bingung. Aku dengar orang-orang bilang begini-begini, aku ikut-ikutan. Siapa? Enggak bisa jawab. Dan itu sebagian ulama mengatakan, dia sangat menderita. Kenapa? Karena dia pernah tahu tapi dia lupa. Ibarat kalau orang dikasih ujian, dia tahu jawabannya, rumusnya, tapi dia lupa. Dia ingat-ingat filenya, dibuka enggak ingat-ingat. Apa rumusnya kemarin ya? Padahal tinggal ngisi, dia lupa. Dia coba-coba ingat, enggak ingat-ingat. Sementara malaikat tinggal mentong dia. Dia berusaha saja, enggak bisa. Jadi fitnahnya luar biasa. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di antara tafsiran ayat ini, di dunia tatkala dia meninggal dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala dia meninggal dunia dia bisa mengucapkan kata-kata indah, istighfar, takbir, subhanallah, la ilaha illallah. Tatkala di alam barzah waktu ditanya malaikat munkar dan nakir dia bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dinil Islam, agama adalah Islam. Dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menjawab dengan baik. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, tidak dikokohkan imannya, dia tidak bakalan bisa menjawab, saking mengerikannya malaikat munkar dan nakir. Namanya saja munkar. Warnanya hitam dan biru. Oleh karena dalil bahwasanya fitnah kubur itu ada dan datang dalam hadis yang banyak, hadisnya mutawatir. Oleh karenanya para ulama menyatakan ini ijma, seperti Ibnu Abi Zamanain yang wafat pada tahun 399 Hijriah, dia berkata, wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna hadhil ummah tuftanu fi kuburiha. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya umat ini akan difitnah dalam kuburannya. Itu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Abul Hasan Al-Asy'ari juga berkata dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thagar, dia juga orang hidup di zaman abad keempat. Beliau berkata, wa ajma'u ala anna adzabal qabri haqqun wa anna an-nasa yuftanuna fi kuburihim ba'da an yuhyauna fiha wa yus'alun. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya azab kubur itu ada dan bahwasanya orang-orang akan difitnah di kuburan mereka setelah mereka dihidupkan kembali dan mereka ditanya. Jadi ini perkara yang ijma, tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah, dan banyak sekali nukilan dari para ulama tentang hal ini. Taib, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fitnah kubur. Yang pertama, siapakah orang-orang yang tidak terkena fitnah kubur? Dia selamat, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ada orang-orang yang selamat, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Di antaranya al-murabit. Siapa al-murabit? Al-murabit adalah orang yang berjaga di daerah perbatasan antara daerah negeri kaum muslimin dengan negeri kafir yang sedang berperang. Dan ini adalah amalan yang sangat berat. Kenapa? Dia tidak berhadapan dengan musuh, tapi dia berjaga. Dia tidak tahu musuh datang dari mana. Bisa jadi setiap saat ada panah yang akan mengenainya, entah dari arah mana. Bisa jadi ada tembakan yang akan mengenainya, dia tidak tahu dari arah mana. Makanya murabit ini pahalanya besar. Di antaranya dia akan terbebaskan dari fitnah kubur. Kata Salman, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun minas siyami syahrin wa qiyamihi. Menjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan daripada salat malam sebulan. Wa in mata jaro alai amalu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia meninggal dunia, amalan yang bisa dilakukan terus mengalir. Jadi dia dapat amalan jariah. Salatnya jalan terus, pahalanya ngalir meskipun dia meninggal dunia, bagi orang yang murabit. Wa ujri alaihi rizqu wa uminal fattan, dan dia akan diamankan dari fattan, dari dua malaikat yang akan memfitnah, yaitu malaikat munkar dan nakir. Dia aman.
Demikian dalam hadis yang lain dari hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." Setiap mayat kalau meninggal amalnya selesai, putus. Kecuali orang yang murabit, yang berjaga di daerah perbatasan. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka amalannya jalan terus jadi amal jariah sampai hari kiamat. Wa yu'manu min fitnatil qabr, dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Kemudian di antara orang yang selamat dari fitnah kubur, orang yang mati syahid. Ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid?" Ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman difitnah di kuburan? Maksudnya difitnah, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kecuali yang mati syahid. Kenapa yang mati syahid dikecualikan? Maka Nabi berkata, "Kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah cahaya pedang yang ada di atas kepalanya sebagai fitnah. Tatkala dia berjihad, kemudian pedang-pedang terlihat kilatan-kilatan pedang-pedang musuh, dan itu mengerikan, dan dia bisa lulus, dia tetap berani, dan dia maju karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu sebagai ujian di dunia. Sehingga tatkala di akhirat, di alam barzakh tidak perlu diuji lagi oleh malaikat munkar dan nakir. Di antaranya juga orang yang selamat dari fitnah kubur adalah orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, atau siang hari di hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati ila waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada siang hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Baik, banyak permasalahan tapi kita tidak baca semuanya. Masalah di antara permasalahan tentang fitnah kubur, apakah orang kafir juga akan mengalami fitnah kubur? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, namun yang benar bahwasanya mereka juga akan difitnah, di kubur akan ditanya. Ya, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim dan juga Ibnu Hajar rahimahumullah taala berdasarkan keumuman dalil-dalil bahwasanya orang akan meninggal dalam alam barzakh akan difitnah, dan juga ada dalil yang sharih, yang tegas, ya, sebagaimana sudah kita bacakan dari hadis Al-Bara bin Azib, dikatakan wa ammal kafir, adapun orang kafir dikembalikan ruhnya, didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dan ditanya. Ini dalil bahwasanya orang kafir ditanya juga di alam barzakh dengan 3 pertanyaan tersebut. Demikian juga orang-orang munafik. Dalam sebagian riwayat Rasulullah bersabda, "Wa ammal munafiq wal kafir." Adapun orang munafik dan kafir, ya, dua-duanya ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Wallahu alam bissawab. Taib, kita selesai dari fitnah kubur. Sekarang kita akan bahas tentang azab kubur atau naimul qabr. Naimul qabr itu kenikmatan yang dirasakan dalam kuburan, atau azab kubur, siksaan yang dirasakan dalam kuburan. Kita umat Islam meyakini kalau mayat orang sudah meninggal dunia, ruhnya diambil tadi sebagaimana dalam hadis. Diambil kemudian dimasukkan dalam suatu alam namanya alam barzakh. Apakah jasadnya dikubur atau tidak, maka ruh tersebut akan masuk dalam alam barzakh. Bisa jadi jasadnya terbakar, meledak misalnya pesawat, ya, atau dimakan oleh ikan hiu, dimakan oleh singa, ya. Tetapi ruhnya tetap masuk dalam alam barzakh. Di antara dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab." Sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah, ya, dipaparkan api kepada mereka, api neraka di alam barzakh mereka. Ya, pagi dan petang, maksudnya selalu mereka dipaparkan api dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumus sa'ah." Nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Ini dalil tegas bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya sedang diazab dalam alam barzakh. Karena kata Allah, "Wa yauma taqumus sa'ah." Nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Berarti mereka sekarang sedang diazab atau tidak? Sedang diazab. Padahal jasad mereka tidak dikubur.
Fir'aun jasadnya diselamatkan, mungkin dimumikan, pengikut-pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah, ya. Tetapi mereka sekarang sedang diazab sampai hari kiamat kelak. Berarti kalau seorang sudah meninggal ruhnya akan diambil. Apakah orang beriman maupun orang kafir? Tadi datang kata Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Seandainya kau bisa lihat malaikat datang mencabut nyawanya orang kafir, diambil nyawanya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang seperti orang Hindu, ya, bahwasanya ada namanya reinkarnasi, ya. Bahwasanya nyawa keluar dari satu manusia berpindah kepada manusia yang lain. Kalau dia selama di dunia dia baik, maka dia akan pindah ke yang lebih baik lagi. Mungkin tadinya miskin pindah ke badan orang kaya. Mungkin begitu, ya. Tapi kalau ternyata dia di dunia kacau, nakal, kepala batu, ya, maka waktu dia kehidupan kedua mungkin kepada orang yang menderita, orang sakit-sakitan, orang miskin. Kalau terlalu parah, hewan, mungkin kambing, mungkin kecoa, mungkin tikus, ya. Dan itulah siksaan mereka di situ. Mereka mengatakan itulah siksaan. Jadi tidak ada namanya hari kiamat, adanya cuma siksaan, kenikmatan dengan begitu, dengan perpindahan ruh dari satu badan ke badan yang lebih, kehidupan yang lebih nikmat atau mewah, dan itulah kenikmatan dan inilah siksaan. Ya, dan ini tentunya tidak benar. Siapa yang pernah merasakan, ya? Kalau itu benar, saya dulu sebelum saya jadi Firanda dulu saya di mana? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu saya dulu di mana. Ente pernah ada yang ingat dulu pernah di mana? Namanya kita merasakan kenikmatan itu kalau kita tahu kita dulu seperti apa, baru kita rasakan kenikmatan. Oh, saya dulu 1000 tahun yang lalu saya kecoak misalnya. Sekarang saya sudah jadi Ustadz Firanda misalnya. Oh, memang nikmat, memang dulu reinkarnasinya seperti ini. Baru kita bisa rasakan itu balasan. Ya, kalau kita enggak rasa, apa fungsinya balasan tersebut? Apa fungsinya balasan tersebut? Tadi kan saya punya kawan-kawan pernah cerita dari India. Ada teman-teman mereka yang di India sana, tatkala mereka lagi duduk-duduk, om mereka baru meninggal kemarin, om mereka. Tahu-tahu mereka duduk di rumah, tahu-tahu ada kambing masuk di rumah. Jangan-jangan ini om kita. Namanya apa? Reinkarnasi jadi kambing. Mungkin dia dulu nakal, makanya sekarang jadi kambing. Jadi tidak ada namanya ruh bergentayangan. Itu semua khurafat. Tidak ada namanya ruh bergentayangan. Ada jin bergentayangan. Ruh tidak ada yang bergentayangan. Ruh begitu meninggal dunia, kalau enggak dapat nikmat, dapat apa? Azab. Enggak namanya ruh bergentayangan. Seperti orang dibunuh, ya, ruhnya belum mati, masih penasaran, ya, mencari orang yang membunuhnya. Itu enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Udah dia selesai, ya, selesai. Nanti bilang kalau mau ketemu tinggal nyawanya orang itu dikasih apa? Dikasih jeruk sama kecap. Ada aja. Ini enggak benar, ya. Jadi nikmat barzakh atau azab barzakh, nikmat kubur atau azab kubur itu ada dan dalilnya terlalu banyak. Dalam Al-Qur'an juga banyak, di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan tentang Firaun. Kemudian juga tafsiran dari sebagian ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sesak, menyempitkan. Sebagian sahabat menafsirkan maksudnya kehidupan di barzakh, dibuat susah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti hari kiamat lain lagi. Kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kemudian juga ayat tadi, ya, tatkala Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau seandainya kau bisa lihat bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang kafir, malaikat pukul wajah mereka, bokong mereka dipukul para malaikat. Malaikat berkata, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Sekarang juga mereka sudah merasakan azab. Adapun dalam hadis sudah kita sebutkan, hadisnya mutawatir, terlalu banyak. Bahkan kita sangat dianjurkan membaca doa untuk berlindung dari azab kubur setiap kali kita salat. A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah
dari azab kubur. Dan ini merupakan perkara ijma' bahwasanya ya azab kubur itu ada. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa itsbatus thawabi wal iqabi fil barzakh, adanya balasan maupun hukuman di alam barzakh. Ma bainal mauti ila yaumil qiyamah, setelah kematian sebelum hari kiamat. Hadza qaulu salafi qatibatan, ini perkataan para salaf, pendapat para salaf seluruhnya. Wa ahli sunnah wal jamaah, dan ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Inna ma ankara dzalika fil barzakh qalilun min ahli bidah, hanya sedikit ahli bidah yang mengingkari hal ini, di antaranya Mu'tazilah. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Apa hikmah kenapa tidak kelihatan? Kenapa kalau orang buka kuburan kok tidak kelihatan badannya hitam, kepalanya pecah kena pentungan, ya? Tidak ada. Ini semua adalah iman bil ghaib, perkara yang apa? Yang gaib. Seandainya dibongkar, maka tidak ada yang gaib pula. Semuanya akan menjadi musyahad, perkara yang nyata. Padahal kita tahu kita di dunia ini kita diuji, di antaranya diuji untuk beriman dengan perkara yang gaib. Di antara sifat-sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nama orang beriman itu apa? Iman kepada perkara yang gaib. Dia tahu Allah benar, dia tahu Nabi benar, Nabi dan Allah yang Maha benar dan Nabi mengabarkan, dia harus benarkan meskipun dia tidak lihat. Itulah iman. Kalau semuanya nampak, maka tidak ada lagi keimanan. Kalau semua orang kafir dikubur, kemudian kuburannya keluar api, kuburan orang Islam keluar pohon, ya, semua orang akan masuk Islam kalau begitu ceritanya. Itu tidak. Ini orang kafir ya, setiap dikubur itu keluar api langsung. Kira-kira ada enggak orang kafir lagi? Enggak ada yang kafir lagi, semua beriman. Kalau setiap nyawa orang kafir dicabut, terlihat malaikatnya datang, cabut, kemudian keluar asap dari telinganya, rambutnya semua jadi berdiri, ya, semua orang tidak ada yang mau jadi kafir. Nanti kalau maksiat makan riba nanti kayak begini matinya. Semua orang beriman kalau begitu caranya. Paham? Makanya Allah tetap menjadikan hal yang gaib. Terkadang ada cerita-cerita bahwasanya nampak, itu terkadang itu bukan dalil, tapi itu terkadang para ulama tidak mengingkari, bisa jadi Allah nampakkan sebagian yang gaib, ya, bisa jadi, ya. Tetapi asalnya tidak ada yang tahu. Asalnya tidak ada yang tahu. Asalnya kita buka kuburan orang kafir begitu saja, enggak ada masalah. Ya. Kita buka tidak ada kuburan kemudian jadi sempit, ya, kemudian tidak ada. Karena Allah tatkala kita buka, Allah perlihatkan seperti baik, ternyata di situ ada alam lain, ya. Alam lain yang dia di situ sedang disiksa. Alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan juga di antara hikmahnya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Nabi SAW mengatakan laula alla tadafanu. Seandainya, ya, kita enggak lihat azab kubur tapi kita dengar. Kita lagi kubur tahu-tahu baru kita melangkah jalan 5 langkah tahu-tahu kita mau ngantar mayat ke kuburan, di samping kita dengar teriak-teriak, enggak ada yang berani nguburin orang kalau begitu. Setiap mau kuburan dengar orang teriak-teriak kanan kiri semua. Takut orang. Jangankan dengar suara, ya. Mau ke kamar mandi aja takut. Kamar mandi aja takut. Sebagian ibu-ibu kebanyakan nonton film, ke kamar mandi aja apa? Takut. Harus kamar mandinya dibuka sedikit. Nyalanya lampu dinyalain. Dia takut. Kenapa dibuka sedikit? Biar kabur langsung. Terus bawa ke kuburan, kemudian dengar suara orang teriak-teriak, seorang wow menderit, mengerikan. Makanya dia mengatakan laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian nanti bakalan tidak bisa menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagian azab kubur yang aku dengar. Nabi diperdengarkan sebagian. Kata para ulama, ya, walau sami'ah insanun la su'iq. Seandainya ada seorang yang mendengarkannya, maka dia akan langsung mati. Ketakutan luar biasa, dia akan pingsan dan mati. Taib.
Ada beberapa permasalahan yang disampaikan juga ya tentang masalah azab kubur dan nikmat kubur. Apakah nikmat kubur dan azab kubur hanya mengenai ruh atau juga jasad? Zahir hadis, fatu'adu ruhuhu, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, fayujlisani, kemudian malaikat menundukkannya, kemudian malaikat menyiksanya. Ditanya enggak bisa jawab, dipentung oleh malaikat. Ini zahirnya kena jasad dan apa? Dan ruh. Ya, tetapi kita sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hubungan antara ruh dan jasad ada 3, saya ulangi. Di dunia yang paling merasakan pertama adalah jasad. Luka semua yang pertama jasad. Kemudian ruh terkadang terikut merasakan sakit tersebut. Kalau di alam barzah yang paling utama adalah ruh. Kemudian jasad mengikuti. Kalau di alam akhirat sama-sama. Ruh dan jasad sama-sama 50%. Nah, seandainya ada orang jasadnya tidak ada, jasadnya dimumikan, diikat, ruhnya disiksa. Kalau jasadnya ada, ruhnya dikembalikan dan disiksa ruh dan apa? Jasadnya. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian dalam satu hadis, ya. Jadi atau kita masuk pada pembahasan berikutnya, apakah azab kubur itu berkesinambungan sampai hari kiamat ataukah berhenti suatu saat? Jawabannya tergantung kondisi orang yang diazab. Kalau yang diazab adalah orang-orang kafir, maka akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Makanya tadi sudah kita bacakan berulang kali ayat tentang Fir'aun dan bala tentara yang diazab. Kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Bahwasanya Firaun dan bala tentaranya dipaparkan kepada api setiap pagi dan petang. Kalimat pagi dan petang maksudnya setiap saat. Ya. Dan hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan dalam azab yang lebih pedih. Kemudian juga dalil akan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tatkala Nabi dimimpikan melihat orang-orang diazab dalam alam barzakh. Nabi melihat 3 atau 4 orang. Di antaranya, ya, Nabi melihat seorang yang mulutnya, dia duduk, ada orang yang merobek mulut kanannya, mulut sampai dirobek sampai ke leher. Setelah itu dia pindah ke kiri, dia merobek mulut kirinya sampai ke leher, yang kanan sudah sembuh. Dia pindah lagi, dia robek begini, terus gantian, robek kanan, robek kiri dari sampai ke belakang. Maka Nabi waktu melihat orang tersebut, Nabi bertanya, ya, siapa orang tersebut yang disiksa dengan demikian? Maka malaikat berkata, "Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu." Adapun orang yang kau lihat bibirnya, mulutnya dirobek, fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah. Dia adalah tukang dusta yang dia berusaha dengan satu dusta, fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Maka dustanya di-share oleh orang sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa sebagaimana yang kau lihat dirobek-robek mulutnya sampai hari kiamat. Berarti ada dosa-dosa yang siksa kuburnya sampai hari kiamat. Kemudian juga Nabi melihat ada seorang yang dia duduk kemudian atau dia tidur, kemudian ada orang lempar batu di atas kepalanya, kepalanya pecah, kemudian batu tersebut menggelinding. Orang tersebut mengambil batu lagi, datang lagi, ngelempar kepala lagi. Waktu kembali kepala sudah baik lagi, lempar lagi, pecah lagi, batunya menggelinding lagi. Orang itu ambil lagi batu, kemudian datang lempar lagi kepala, dan terus menerus sampai hari kiamat. Apa kata malaikat? "Walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahullahu al-Qur'an fanama anhu bil-lail walam ya'mal fihi bin nahar." Adapun orang yang kau lihat kepalanya dihancurkan adalah seorang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Qur'an, namun di malam hari dia tidak baca Al-Qur'an dan siang hari dia tidak amalkan Al-Qur'an tersebut. Hafal-hafal doang. Tapi di malam hari tidak pernah dia murojaah, siangnya tidak pernah dia amalkan. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan siksaan tersebut sampai hari kiamat. Berarti terus menerus tidak berhenti. Kemudian Nabi juga melihat ada seorang yang dia berenang di lautan, di suatu sungai, kemudian dia mau sampai di ujung dilempar oleh batu, mundur lagi, maju lagi, dilempar lagi batu. Kata Nabi itu yang makan riba. Ya, disiksa sampai hari kiamat. Jadi di sana ada dosa-dosa yang menjadikan orang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat, enggak berhenti azabnya. Demikian juga dari hadis Abu Hurairah tentang orang yang sombong dengan bajunya. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi fi hullah." Tatkala ada seorang berjalan dengan baju yang indah. Hullah itu 2 kain, sepasang kain yang indah. Tu'jibuhu bi nafsihi. Dia senang, bangga dengan baju tersebut. Murajjilun jummatahu. Dan dia menyisir rambutnya panjang. Jadi penampilannya oke, rambutnya oke,
pakaiannya indah. Idz khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah benamkan dia. Dia sedang berjalan dibenamkan oleh Allah. Fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia digoncangkan di dalam bumi sampai hari kiamat, disiksa. Karena sombong dengan penampilannya dan sombong dengan apa? Bajunya. Ini dalil bahwasanya ada azab di alam barzakh yang tidak berhenti-berhenti sampai hari kiamat kelak. Ya. Makanya para pelaku maksiat, ya, kalau orang kafir jelas tidak berhenti. Adapun pelaku maksiat dari kaum muslimin, ada di antara mereka yang azabnya terus menerus, ya, ada di antara mereka yang azabnya berhenti. Dan ini adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa mereka tidak terlalu parah, ya, maka mereka diazab kemudian sampai ada waktu tertentu berhenti, ya, sesuai dengan yang pantas bagi mereka, ya, sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Taib, kita menjelang terakhir kita akan bahas tentang sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Secara umum, dosa-dosa menyebabkan azab kubur secara umum. Dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Namun di sana ada beberapa dosa yang dinaskan secara tegas menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah ghibah dan namimah. Di antaranya ghibah dan namimah. Di antaranya tidak bersih tatkala cebok dari kencing. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain. Nabi melewati dua kuburan. Kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua-dua ini sedang diazab bukan pada perkara yang besar. Artinya mudah mereka tinggalkan. Apa susahnya cebok dengan bersih? Kan mudah, tapi dia buru-buru sehingga dia tidak pernah bersih. Apa susahnya tidak gibah? Diam aja, kan selesai. Susah atau tidak gibah? Susah, senangnya gibah. Bisa ditinggalkan, tapi mereka tidak meninggalkan. Kata Nabi, fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam ceboknya, cebok buang air kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu dia diazab karena namimah. Namimah itu mengadu domba di antara manusia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini tentang orang diazab karena namimah dalam bab tentang azab kubur karena ghibah, ya. Karena ghibah. Jadi mereka Imam Bukhari memasukkan ghibah dalam sebab adab kubur. Kenapa? Karena dalam satu riwayat selain di Sahih Bukhari, kalau tidak salah dari Abu Dawud, kata Nabi yang satu tidak bersih dalam ceboknya, yang satu karena ghibah. Adapun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan lafaz tersebut, tetapi Ibnu Hajar menjelaskan karena orang yang namimah biasanya ghibah. Jadi namimah itu ghibah plus. Ya kan? Dia menceritakan kejelekan orang untuk mengadu domba dengan si A dan si B. Dia ke A, dia ceritakan kejelekan B. Dia ke B, dia ceritakan kejelekan apa? A. Ya ghibah berarti. Plus dia ingin mengadu domba. Sehingga orang yang melakukan namimah, dia pasti ghibah. Dia pasti ghibah. Oleh karena di antara perkara yang membuat orang bisa diazab dalam kubur adalah tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Yang kedua karena ghibah. Yang ketiga karena namimah. Dan yang keempat di antaranya karena sombong tadi. Hadis Abu Hurairah, seorang berjalan bangga dengan rambutnya yang indah, dengan pakaian yang indah, kemudian ditenggelamkan dalam tanah sampai hari kiamat. Makanya hati-hati, jangan sombong. Kalau orang dengan pakaian saja bisa sombong, apalagi dengan mobilnya, apalagi dengan motornya. Ya. Sebab kesombongan banyak. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jangan sampai dia sombong, dan itu bisa menyebabkan dia diazab dalam alam barzakh. Demikian juga tadi kita sebutkan di antara yang diazab dalam alam barzakh pendusta. Dia dusta, satu dusta sampai tersebar ke penjuru dunia. Dan zaman sekarang sangat mungkin seorang melakukan demikian. Dia bikin status bohong, di-enter, disebar oleh banyak orang. Tersebar di grup-grup WhatsApp, tersebar di media sosial, padahal isinya apa? Dusta. Maka hati-hati. Ini sebab azab kubur. Di antara sebab azab kubur makan riba, makan hasil riba, disisikan juga azab kubur. Di antara sebab azab kubur zina. Orang berzina disebutkan Rasulullah melihat mereka sedang diazab dalam sebuah tanur tungku yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka diazab dalam tungku sebelum hari kiamat kelak. Di antaranya seorang diajarkan Al-Qur'an namun dia tidak memurojaahnya di malam hari dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ini juga di antara dia diazab dalam alam barzakh.
Taib. Yang terakhir, bagaimana sebab kita terhindar dari azab kubur? Secara umum melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jika seorang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari azab kubur. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala agar seorang muhasabah sebelum tidur. Ya, kata beliau, "Wa min anfa'iha," ya, agar bisa selamat dari azab kubur, di antaranya an yajlisa ar-rajulu indama yuridu an-naum lillahi sa'atan yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Hendaknya sebelum dia tidur dia duduk sesaat, dia renungkan di hadapan Rabb-nya, hari ini dia sudah apa maksiat yang dia lakukan dan apa amal soleh yang dia lakukan sebelum tidur. Kalau dia ingat maksiat yang dia lakukan, maka dia segera bertobat kepada Allah sebelum dia tidur, sehingga dia tidur di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut jika dia bangun dari tidurnya. Dan dia lakukan ini setiap malam. Maka jika dia meninggal di malam tersebut, dia meninggal di atas taubat. Jika dia bangun dari tidurnya tersebut, maka dia akan bangun dengan semangat baru untuk tidak bermalas-malasan dalam beramal saleh dan untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan, untuk perbaiki apa yang telah lalu. Ini nasihat dari Ibnu Qayyim, seorang untuk muhasabah setiap hari sebelum tidur terutama. Makanya Umar bin Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menghisab dirinya, hisabnya akan ringan pada hari kiamat kelak. Kenapa? Dia selalu hati-hati. Hari ini saya sudah ngapain? Siapa saja orang yang sudah saya gibah? Berita apa saja yang sudah saya share, benar atau tidak? Siapa yang saya sakiti hatinya? Ya. Kemudian ketaatan apa yang saya sudah lakukan? Sudahkah saya berbakti kepada orang tua saya? Sudahkah saya memaafkan istri saya? Sudahkah saya sayang kepada anak-anak saya? Dia hisab setiap hari. Kalau dia sering menghisab dirinya, hisabnya dia akhirnya ringan. Yang jadi masalah kita tidak pernah menghisab diri kita. Kita cuek aja. Biar malaikat yang catat. Sudah ada sekretaris, malaikat catat terus. Tahu-tahu hasilnya begini. Repot. Seorang tidak sadar tiap hari dia nonton, misalnya nonton film bioskop 1 jam, dia nonton rutin 1 jam tiap hari, 1 jam tiap hari, seminggu sudah 7 jam, sebulan sudah 30 jam. Kalau dia buat untuk baca Quran, sebulan sudah khatam Quran. Dia khatam film. Dia tidak sangka hari kiamat dibuka catatannya, isinya khatam film, khatam sinetron, khatam film Korea, yang lain-lain. Di antara sebab untuk bisa selamat dari azab kubur sudah kita jelaskan, di antaranya mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahid indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 perkara. Di antaranya yujaru min adzabil qabr. Dia akan diselamatkan dari azab kubur. Demikian juga orang yang meninggal karena penyakit di perutnya, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi." Barang siapa yang meninggal karena perutnya, penyakit perut, ada yang karena penyakit mah misalnya, atau penyakit apa, usus, kanker usus misalnya, yang jelas penyakit tersebut dalam perutnya, maka dia akan selamat dari azab kubur kalau dia menghadapinya dengan takwa kepada Allah dengan penuh kesabaran. Kemudian yang terakhir adalah membaca surat Al-Muluk. Ada riwayat tentang baca surat Al-Muluk, riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan riwayat tersebut. Tetapi riwayat yang menyebutkan setiap malam baca surat Al-Mulk, riwayatnya dhaif, ya. Riwayatnya dhaif, ya. Artinya seorang berusaha memiliki perhatian terhadap surat Al-Mulk, dia baca tapi tidak harus tiap malam. Artinya dia senang baca surat tersebut, tapi tidak harus tiap malam, karena riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan tiap malam dibaca, riwayatnya dhaif, ada perawi yang majhul, ya, ada perawi yang majhul atau mastur, sehingga tidak bisa dinyatakan hadis tersebut sahih. Allah taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah kubur dan dari adab kubur. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.